Halo hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan uji tanda. Uji tanda di sini adalah salah satu prosedur uji non parametrik. Nah, di sini kita ingin membandingkan pengaruh hasil dua perlakuan untuk data yang berpasangan, satu sebagai hasil perlakuan A dan satu lagi hasil perlakuan B. Misalnya, mahasiswa semester 3 program studi bimbingan konseling kelas A dan kelas B. Nah, ternyata untuk membandingkan kedua hasil perlakuan tersebut dapat ditinjau dari rata-rata yang digunakan dalam uji tanda. Uji ini sangat baik apabila syarat-syaratnya harus dipenuhi. Nah, syarat yang pertama, pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen. Yang berikut, masing-masing pengamatan dalam tiap pasangan terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa. Yang berikut, pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Nah, sebagaimana namanya menyatakan, uji tanda ini akan dilakukan berdasarkan tanda, yaitu tanda positif dan negatif yang didapat dari selisih nilai pengamatan. Misalkan, hasil pengamatan XI dan YI masing-masing terjadi karena perlakuan A dan B. Sampel berukuran N dapat ditulis sebagai X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn. Selanjutnya, bentuk selisih-selisih X1 kurang Y1, X2 kurang Y2, Xn kurang Yn. Nah, di sini jika Xi lebih besar dari YI, kita beri tanda positif. Nah, sebentar kita akan bahas soal bersama-sama. Dan jika Xi lebih kecil dari YI, kita beri tanda negatif. Sedangkan untuk Xi sama dengan YI, kita abaikan pasangan tersebut. Nah, N menyatakan banyak pasangan yang menghasilkan tanda-tanda positif dan negatif setelah kita hilangkan pasangan Xi sama dengan YI. Selanjutnya, misalkan H menyatakan banyak tanda positif atau negatif yang paling sedikit. Bilangan H ini dapat dipakai untuk menguji hipotesis. H0, tidak ada perbedaan pengaruh kedua perlakuan. H1, terdapat perbedaan pengaruh kedua perlakuan. Dalam hal ini, pengaruh diukur oleh rata-rata, sehingga sebenarnya uji tanda ini dapat digunakan untuk menguji kesamaan dua rata-rata populasi. Nah, untuk menolak atau menerima hipotesis H0 dalam taraf nyata 0,01 atau 0,05 telah disediakan daftar pada kolom tersebut. Daftar 19.1 nilai kritis H untuk uji tanda taraf 0,01 0,05. Nah, pada daftar tersebut berisikan harga-harga H sebagai batas kriteria pengujian untuk harga N yang didapat. Kriteria tersebut adalah tolak H0 jika harga H dari perhitungan lebih kecil atau sama dengan harga H yang didapat dari daftar untuk taraf nyata yang dipilih. Dalam hal lainnya H0 diterima. Dari daftar nampak bahwa agar supaya pengujian dapat ditentukan hasilnya, diperlukan paling sedikit N sama dengan 6. Nah, kita masuk pada soal hasil belajar mata kuliah BK pribadi mahasiswa program studi bimbingan konseling semester 3 kelas A dan kelas B. Nah, di sini jumlah rata-ratanya sama dengan 20.
macam X, macam Y. Nah, untuk mendapatkan nilai positifnya ini, pada bentuk selisih yang telah dijelaskan tadi, nilai 3,0 macam X dikurangi 2,0, hasilnya 1, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 3,50 macam X, 4,0 macam Y, hasilnya min 0,5, kita beri tanda negatif. Nah, berikut 2,50 macam X, 3,50 macam Y, nilainya min 1, jadi kita beri tanda min. Yang berikut 4,0 macam X, 3,50 macam Y, hasilnya 0,50, jadi kita beri tanda positif. Nah, berikut 3,75 macam X, 4,0 macam Y, hasilnya min 0,25, jadi kita beri tanda negatif. Yang berikut 3,0 macam X, 4,0 macam Y, hasilnya min 1, jadi kita beri tanda minus. Yang berikut 3,25 macam X, 3,75 macam Y, hasilnya 0,05, jadi kita beri tanda negatif. Berikut 3,50 macam X, 2,25 macam Y, hasilnya 1,25, jadi kita beri tanda positif. Berikut 4,0 macam X, 2,25 macam Y, hasilnya 1,75, beri tanda positif. Yang berikut 3,50 macam X, 4,0 macam Y, hasilnya min 0,5, jadi kita beri tanda negatif. Yang berikut 3,25 macam X, 2,25 macam Y, hasilnya 1, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 4,0 macam X, 2,50 macam Y, hasilnya 1,5, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 3,75 macam X, 3,25 macam Y, hasilnya 0,5, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 3,0 macam X, 2,25 macam Y, hasilnya 0,75, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 4,0 macam X, 3,75 macam Y, hasilnya 0,25, jadi tandanya positif. Yang berikut 3,50 macam X, 2,50 macam Y, hasilnya 1, kita beri tanda positif. Berikut 4,0 macam X, 3,25 macam Y, hasilnya 0,75, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 3,50 macam X, 2,0 macam Y, hasilnya 1,5, jadi kita beri tanda positif. Yang berikut 4,0 macam X, 3,50 macam Y, hasilnya 0,5, jadi beri tanda positif. Yang berikut 2,25 macam X, 3,50 macam Y, sama dengan min 1,25, jadi beri tanda min. Nah, pada kolom terakhir XI kurang YI, di situ yang berisikan tanda negatif berjumlah 7, hanya sama dengan 7. Untuk tanda yang paling sedikit ialah tanda negatif, dengan N tadi sama dengan 20 dan taraf 0,05 dari daftar 12 sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa melihat sama-sama pada taraf tersebut. Di sini jumlah rata-ratanya tadi 20. Pada taraf 0,05 terdapat
angka 5, H-nya sama dengan 5. Nah, di sini teman-teman, jadi hipotesisnya diterima, H0-nya itu tuh diterima. Nah, dari pengamatan diperoleh H sama dengan 7 dan ini lebih besar dari 5. Jadi, hipotesis bahwa hasil kedua macam kelas tidak dapat ditolak pada taraf nyata 0,05. Nah, yang berikut, apabila N lebih besar dari 95, maka harga H dapat dihitung dengan jalan mengambil bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari setengah N kurang 1 kurang K akar N tambah 1. Ini rumusnya, rumus untuk menentukan taraf nyata. Dengan K sama dengan 1,2879 untuk taraf 0,01 dan K sama dengan 0,9800 untuk taraf 0,05. Contoh, misalkan hasil penelitian menghasilkan N sama dengan 150 dan H 60. Untuk taraf 0,05, maka menggunakan rumus di atas tadi, setengah N kurang 1 kurang K akar N tambah 1 sama dengan setengah 150 kurang 1 kurang 0,98 akar 150 tambah 1 sama dengan 62,4578. Jadi dari sini didapat H sama dengan 60. Sehingga H sama dengan 62 dibulatkan dari 62,4578 karena di bawah 5, jadi kita bulatkan jadi 62 sehingga H dari penelitian yang sama dengan 60 lebih kecil dari 62. Jadi kita tolak hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara pengaruh kedua perlakuan tersebut. Baik, terima kasih, saya rasa demikian. Kalau ada teman-teman yang belum memahami, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih.